Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace Melanie Paut dengan NIM 432251102 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia mata kuliah kimia dasar. Baik, adapun pengertian kesetimbangan kimia. Apa sih itu kesetimbangan kimia? Nah, kesetimbangan kimia adalah keadaan pada reaksi kimia reversible di mana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah bereaksi, sehingga konsentrasi bereaksi dan produk tetap konstan atau tidak harus sama terhadap waktu. Baik, adapun ciri-ciri kesetimbangan. Yang pertama, sistem tertutup, produk dan reaktan tidak ada meninggalkan sistem. Yang kedua, reaksi bolak-balik, saat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Dan yang ketiga itu dinamis, bereaksi berlangsung terus-menerus dan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Selanjutnya ada pun jenis-jenis kesetimbangan kimia. Yang pertama, kesetimbangan dalam sistem homogen, kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa. Yang pertama, kesetimbangan dalam sistem gas-gas, contohnya itu ada 2SO2 gas tambah O2 gas, kesetimbangan 2SO3 gas. Terus yang kedua itu atau B, kesetimbangan dalam sistem larutan-larutan, contohnya itu NH4OH Aki membentuk kesetimbangan NH4 ditambah OH Mi. Selanjutnya jenis kesetimbangan yang kedua itu kesetimbangan dalam sistem heterogen, kesetimbangan yang terdiri dari dua fasa atau lebih. Nah, yang pertama itu ada kesetimbangan dalam sistem padat bias, contohnya CaCO3 padat membentuk kesetimbangan CaO padat ditambah CO2 gas. Terus yang kedua, kesetimbangan dalam sistem padat larutan, contohnya BaSO4 padat membentuk kesetimbangan Ba2 plus Aki ditambah SO4 2 Aki. Dan yang terakhir itu kesetimbangan dalam sistem larutan padat gas, contohnya itu CaH2CO3 2 Aki membentuk kesetimbangan CaCO3 padat ditambah H2O liquid atau cair ditambah CO2 gas. Baik, adapun tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia adalah bilangan yang menyatakan perbandingan konsentrasi produk terhadap konsentrasi reaksi pada keadaan setimbang dengan masing-masing dipangkatkan sesuai koefisien reaksi. Nah, jika K-nya itu besar dari 1, maka reaksinya cenderung ke kanan dan produk lebih banyak dibanding bereaksi. Nah, jika K-nya itu kecil dari 1, reaksi cenderung ke kiri dan bereaksi lebih banyak daripada produk. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc untuk reaksi A kecil A besar ditambah B kecil B besar membentuk kesetimbangan C kecil C besar ditambah D kecil D besar, di mana Kc sama dengan C besar pangkat C kecil dikali D besar D kecil per A besar A kecil B besar B kecil. Nah, untuk tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp untuk reaksi gas, Kp sama dengan Pc pangkat C Pd pangkat D dibagi Pa pangkat A Pb pangkat B, di mana hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, faktor-faktor berdasarkan asas Chiltern. Yang pertama, pengaruh perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi hanya menggeser arah reaksi, tidak mempengaruhi nilai Kc. Dan yang kedua itu pengaruh perubahan suhu. Nah, setiap perubahan suhu akan menggeser arah reaksi dan mengubah nilai Kc. Jika reaksi bergeser ke kanan, nilai Kc akan bertambah, dan jika bergeser ke kiri, nilai Kc akan berkurang. Yang ketiga, pengaruh volume dan tekanan. Perubahan volume dan tekanan hanya menggeser arah reaksi, tidak mengubah nilai Kc. Dan yang terakhir itu pengaruh perubahan katalis. Katalis hanya dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak dapat mengubah komposisi
Adapun pergeseran dalam kesetimbangan, pertama itu pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi ruas kiri ditingkatkan, maka kesetimbangan bergeser ke ruas kanan, dan jika ruas kanan dikurangi maka bergeser ke ruas kiri, dan sistem selalu berusaha mengurangi perubahan yang diberikan. Pengaruh suhu, jika suhu dinaikkan, reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, jika suhu diturunkan, reaksi keseimbangan bergeser ke arah eksoterm. Selanjutnya, ketiga itu pengaruh tekanan. Jika tekanan ditingkatkan atau volume dikurangi, reaksi kesetimbangan bergeser ke luas dengan mol gas lebih kecil. Jika tekanan diturunkan atau volume diperbesar, reaksi kesetimbangan bergeser ke luas dengan mol gas lebih besar. Baik, adapun penerapan kesetimbangan kimia, yang pertama itu proses industri kimia. Kedua itu pembuatan amonia, asam sulfat, dan asam nitrat. Ketiga, pengolahan makanan sebagai bahan pengawet dan fermentasi. Keempat itu industri farmasi, sintesis obat. Yang selanjutnya itu industri petrokimia. Kemudian sistem pernapasan manusia, ikatan OH berikan dengan HB. Kemudian pengaturan pH darah, sistem penyangga atau buffer. Yang selanjutnya itu minuman berkarbonasi. Kemudian proses fotosintesis dan respirasi, dan yang terakhir itu industri pupuk dan bahan peredam. Selanjutnya ada pun contoh soalnya. Reaksinya 2SO2 gas ditambah OH2 gas membentuk kesetimbangan 2SO3. Gas delta-H-nya kecil dari 0. Nah, tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika suhu dinaikkan, tekanan diperbesar, dan konsentrasi SO3 ditambahkan. Nah, pertama itu suhu dinaikkan, reaksi endoterm dia bergesernya ke kiri. Terus yang kedua itu jika tekanan diperbesar, mol gas di kiri sama dengan 3, di kanan sama dengan 2, berarti dia bergeser ke kanan. Kemudian ketiga, SO3 ditambah sistem mengurangi produk, dia bergeser ke